Oke guys, di video ini gue pengen nunjukin ke kalian seberapa pentingnya kalian punya data color, ya. Dan kalian akan bisa bilang data color ini worth it banget. Oke, selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Oke guys, ini gue pakai baju ini, pakai baju kesukaan gue. Dan gue ditemani dengan monitor yang kesukaan gue juga, paling gue suka di 2020. Xiaomi 34 inch, dan di sini gue ambil tiga video gitu ya. Jadi kalian bisa lihat insight yang gue lihat, ada yang nge-shoot ke monitornya, ada yang shoot ke gua gitu ya, dan ada yang shoot kejadian apa yang ada di layar. Dan kenapa gue harus bikin video ini? Mungkin kalian dari beberapa video monitor kita yang lain dan kalian pengen tahu lebih dalam tentang data color, jadi gue bikinin video khusus dan gue pakai monitor yang terbaik yang menurut gue di 2020, dan gue pakai sendiri juga udah sebulan 2 bulan lebih kali ya. Jadi ini akan menjadi sebuah video yang menunjukkan kepada kalian semua seberapa pentingnya data color dan bagaimana proses pengetesan, pengkalibrasian data color supaya kalian lebih punya insight lebih ya tentang alat ini. Dan di akhir video ini menurut gua kalian bisa dapetin insight dalam arti seberapa worth it kah data color ini untuk semua orang yang bermain di bidang monitor ya, kalau mau serius banget, entah itu dalam warna, entah itu dalam pengetesan dan sebagainya. Kenapa gua harus bikin video ini? Karena banyak dari kalian yang nanya, "Bang, gue gak ngerti apa yang lu ngomongin tentang data color dengan data-data yang gue udah slideshow. Setiap kali gue slideshow terus gue kasih tunjuk, terus gue jelasin segala macem." Ya, ini untuk insight lebih dalam lagi kalau kalian mau peduli dengan monitor kalian. Insight ini juga berguna bagi kalian yang mau beli monitor, itu terutama. Karena banyak banget monitor di luar sana yang ngeklaim bahwa dia udah pre-calibrated, misalkan kayak Dell gitu, hasilnya jelek banget menurut gue, kacau. Bahkan waktu itu gue bikin videonya, gue belum tahu ya gue udah diedit atau belum. Itu gue bandingin antara Acer yang paling murah terus gue kalibrasi dengan Dell yang dengan klaim udah dikalibrasi pabrik. Hasilnya masih bagusan Acer yang murah. Kacau banget sih memang itu. Dan 27G2, AOC 27G2 yang menakjubkan sekali di harganya di 3,7 kayak waktu itu. Ya, 3,7 juta mempunyai color akurasi yang tinggi sekali gitu ya. Jadi di situ gue langsung mengambil kesimpulan bahwa nggak semuanya monitor gaming itu kualitas warnanya jelek, kualitas panelnya amburadul, dan nggak semua monitor yang ngeklaim bahwa warnanya bagus walaupun itu dipakai semua desainer mempunyai color akurasi yang tinggi. Sorry guys, karena gue udah rekomendasiin Dell, banyak banget orang yang ngomong tingkat akurasi tinggi. Ya gue percaya dengan klaimnya Dell, yang which is ya salah juga ya, di guanya salah juga karena gue gak punya data yang lengkap. Tapi ya semoga video ini membantu dan bisa kasih kalian pengertian lebih lanjut ketika kalian nonton video GTA di berikutnya ya. Oke guys, kita masuk ke Spider X Elite-nya aja. Oke, di sini gue mau ngetes dulu kualitas monitor ini. Ini gue pakai 2 bulan guys, dan gue belum calibrate demi video ini karena gue pengen banget pakai Xiaomi kesukaan gue lah ya untuk ditonton banyak orang karena ini bagus banget, dan gue nggak ngerti kenapa Xiaomi nggak masukin sampai hari ini ya. Gue nggak ngerti. Jadi gue bahkan belum calibrate monitor ini, dan kenapa gue harus ngetes dulu di sini display analysis. Jadi display analysis ini ngebaca kualitas monitor ini yang bisa dicapai. Nah, karena di sini ya, pada saat kenapa gue nggak calibrate dulu? Karena ketika gue calibrate, pernah waktu itu beberapa monitor gue tes dulu ya, calibrate sama nggak di-calibrate, color akurasi itu berubah guys. Data color akurasi, bukan color gamut ya, color akurasinya berubah. Jadi gue mesti dites dulu. Oke, supaya ini lebih valid, gue mesti reset monitor ini. Oke, jadi di sini ada pilihan calibrate my display sama printer soft proofing mobile table simulation. Jadi printer soft proofing ini kayaknya lebih ke arah ngetes printernya ya. Nanti hasilnya seperti yang ditampilkan atau kagak. Ini gue reset dan kita lihat display analysis. Oke. Nah, ini cuma ada satu monitor yang connect ke PC gue, jadi cuma ngebaca satu. Di sini, dan ini Xiaomi 34 inch. Kalian bisa lihat di sini kita tes semuanya ya, yang seperti biasa, dan data-data itu selalu gue slideshow, selalu gue bahas kadang-kadang kalau yang penting-penting. Tapi kalian bisa lihat apa yang dia lakukan kepada monitor ini. Beberapa tes gue kurang ngerti pada saat dia pengetesan bagaimana dia bisa membaca data seperti itu. Tapi ya gue percaya aja karena dia ngetesin
yang sangat menarik. Oke, di sini kita langsung bikin tes aja. Di sini kita pilih color gamut, tone response, brightness dan contrast, white point at different OSD setting, screen uniformity. Pengetesan hasilnya sama 75, habis itu 100. Oke, nah di sini ada OSD setting. Nah ini kadang-kadang yang kemarin terjadi pada saat gue nge-review Armageddon XF24 HD gitu ya. Dimana perbedaan OSD, misalkan dia OSD setting itu misalkan kayak yang kemarin warna color diganti segala macam, atau yang biasa preset yang gaming, kadang-kadang ada monitor yang presetnya gaming, cinema, something like that. Tapi gue ambil semua default biasanya. Cuma kalau gue ngerasa monitornya terlalu gelap, baru gue tahu pada saat gue ganti color preset di Armageddon itu.
Walaupun P3 warna biru nih, dia pun masih support sRGB karena dia masih makan beberapa persen dari sRGB. NTSC pun begitu. Walaupun bagian dari dia punya spektrum berbeda sedikit, kita ngomong. Jadi jangan ngomong Adobe RGB udah bangga-banggain lu punya laptop Adobe RGB. Gue pengen ngakak pas dengerin itu. Pengetahuan lu rendah sekali kalau dalam hal itu. Karena memang di dalam Adobe RGB ada sRGB yang berapa persen. Gitu. Dan di CIP3 ini, gila ternyata Xiaomi tinggi banget 92%. Gila ini. Gue baru tahu. Dan mungkin di sini gue jelasin sedikit pelajaran yang gue dapat adalah sRGB itu dipakai di Windows. Jadi Windows itu nampilin sRGB. Dan kalau kalian lihat color yang di cover sama sRGB itu agak kecil kan guys. Lihat di bagian hijaunya nih dibandingin P3 nih. P3 itu warna biru. Hijaunya itu lebih banyak definisinya. Sekitar berapa persen nih, gue gak tahu di berapa persen. Cuma definisi lebih banyak, gue deketin biar kalian jelas. Makin dekat makin buram. Ya, di sini ada jarak gitu ya. Jadi hijau terus ke biru juga ada beberapa percentage yang didapetin sama P3. Dan P3 itu dipakai di Apple karena itu standarisasi Apple. Jadi macOS itu menggunakan P3, makanya nggak heran kalau lu pakai MacBook atau iMac yang harganya mahal begitu, dia berani jual mahal gitu karena dia bisa menampilkan P3 langsung. Dan gue nggak ngerti antara software ke software, apakah ada misalkan Windows itu punya software, walaupun dia displaynya sRGB, dia punya software yang bisa support display P3 itu kayak gimana. Gue nggak pelajaran ke software. Tapi gue belajar generalnya, dimana macOS kenapa ada mahalnya, semua produk Apple ada mahalnya karena dia display sesuatu yang Windows nggak display. Oke, di sini kita masuk ke pengetesan berikutnya. Kalian udah lihat ya, di sini pengetesan dan alat data color ini bisa ngetes sampai 4 standarisasi warna. Dan gue nggak menyangka Mi Display ini tinggi sekali P3. sRGB juga 100%. Oh ya, dan mungkin di sini pelajaran yang satu lagi gue terima adalah pada saat beberapa brand ngeklaim bahwa sRGB, gue udah ngomong di sebelumnya, ada beberapa brand misalkan kayak AOC berapa gitu, 27G2 atau G2E5, itu ngeklaim bahwa sRGB-nya tinggi. MSI pun sama, dia ngeklaim sRGB yang tinggi 125%, 121%. Gue cari datanya di Reddit, gue cari kenapa mereka bisa klaim setinggi itu, artinya apa. Bukan karena sRGB-nya semakin tinggi itu semakin bagus, itu pun pikiran gue yang lama, dan itu gue salah, I'm sorry. Tapi sRGB tinggi gitu 120%, 130%. Dan kalian lihat ya di sini alat ini ngetes 100% sRGB. Tapi kalau 125% di website dia tulis, sebenarnya 25% itu dia ngomong ke P3 tinggi. Sebenarnya itu bahasa marketing yang digunakan oleh brand-brand tersebut. Atau kalau memang dia benar 125% sRGB-nya, justru makin gak akurat, bukan semakin bagus. Karena yang bagus itu adalah 100%. Jadi anggapannya kalau lu ngomong benar-benar dites 125%, itu oversaturated. Jadi warnanya tetap nggak akurat, melebihi dari sRGB yang seharusnya di cover di 100% yang paling akurat. Kalau di bawah sRGB 100% itu undersaturated. Jadi agak kurang akurat. Jadi yang paling bagus itu adalah angka 100%. Entah itu apapun ya, Adobe RGB, P3 atau NTSC. Jadi semoga data itu membantu. Karena gue banyak baca-baca juga apa sih ini orang ngomong sampai 125%, pas gue tes cuma 100%, oh artinya P3-nya tinggi. Dan P3 tinggi memang punya advantage lebih dibandingin cuma sRGB. Karena lihat dong, color coverage-nya dia memang tinggi sekali. Dan color coverage ini nggak menentukan bahwa color akurasi dia tinggi. Nggak begitu. Mungkin yang bisa gue andain dan yang gue baca dan yang gue mengerti adalah color gamut itu adalah kemampuan sebuah display itu menampilkan warna. Kemampuannya sampai situ, itu aja. Tapi nggak menentukan bahwa color akurasi tinggi. Karena color akurasi ditentukan lagi dari brightness, dari kontras, itu menentukan color akurasi sendiri. Dan kita lanjut ke berikutnya, nanti ada hubungannya. Oke, di sini tone respon tentang gamma.
karena mesinnya cuma ngelakuin sendiri yang kita nggak perlu lakukan, harus kayak tadi gue mesti pencet, gue mesti ngapain segala macam yang ribet-ribet kayak gitulah. Oke, kita next dulu, calibrate my display. Ya, ini demi kalian, gue nggak pernah calibrate Xiaomi ini sebelumnya, walaupun gue udah pakai hampir 2 bulan ya, karena gue bisa, padahal gue bisa dapetin warna yang bagus, dan gue dedikasiin untuk video ini karena gue pengen nunjukin bahwa gue suka banget sih. Ini salah satu monitor yang paling favorit dari gua dan gua recommended buat kalian di 2020 karena ini monitor bagus banget. Kalian bisa cek reviewnya di bawah. Kalau udah jadi review pasti ada linknya di bawah. Kalau belum, tungguin reviewnya. Karena ini monitor the best of the best menurut gua, dan kita dapat harga yang nggak masuk akal juga sih. Cek di videonya. Oke, di sini gua mau calibrate my display, dan kayaknya tadi udah 30 menitan karena dibutuhkan 30 menit untuk calibrate display. Oke, di sini gue mau calibrate. Nah, di sini dia bilang ya warm up. Pertama-tama lu mesti nyalain monitor setengah jam. Lighting condition nggak ada cahaya yang langsung jatuh ke sini karena itu mempengaruhi. Habis itu display control. Gue reset dulu. Gue reset sekali lagi karena dia minta reset. Tadi gue udah pas gue tes ada color gambut dan segala macam data-data tadi kan ada perubahan brightness. Gue calibrate reset. Oke, reset monitor. Dia suruh reset. Di spider connection, gue udah colok USB-nya. Oke, kita next. Nah, di sini pilihannya adalah kita bisa calibrate 3 biji. Gue belum pernah calibrate projector. Laptop sih gue rasa sama aja dengan desktop, tapi kita desktop sekarang. Nah, di sini enter the product display model. Gue tulis Xiaomi Mi Display 34 inch. Ini nama aja, nanti dia bisa bandingin dengan monitor lainnya yang udah kita calibrate. Standar monitor types, Xiaomi ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Ini banyak brand-brand banget sih, guys. Gue nggak bisa ketemuin Xiaomi kayaknya. Mitsubishi, Nanao, NFC, berapa, Philips, Samsung, Xiaomi. Ada aja lah ya. Xiaomi. Mungkin jelasin doang kali ya. Cuma kayak sebuah data yang boleh di save. Oke, next aja. Oke, di sini ada Kelvin preset. Brightness, kalau kalian ada Kelvin preset dicentang, tapi kalau brightness doang. Tapi gua nggak tahu ya Xiaomi ini ada nggak ya? Gue tes dulu, coba gue cek. Ya nggak ada, dan gue belum pernah ngetes beberapa monitor gaming ada yang Kelvin preset sih. Cuma ini brightness doang ya, kita brightness. Dari sini gue pilih white LED karena ini monitor yang udah dia bilang P3 display iMac Retina 2015 and later, jadi ini udah di atas 2015. Pakainya ini ada yang bisa sampai jadul banget untuk ngetesin. 2016 nih kayak Dell GB LED apa nih? Select this. Oke, green light this. Oh, ada beberapa monitor yang punya white color gamut. Dibilang kayak Dell UP 2716D sama BenQ 270. Oke, gua nggak pernah tahu itu. Ya, kita biasa gue pilih white LED ya, karena white LED sebenarnya bisa dicek lagi, cuma white LED aja lah. Oke, di sini bisa pilih step by step assistant atau expert console. Step by step assistant nanti dia kasih step by stepnya. Di sini studio match untuk match semua display yang ada di studio kita. Biasa gue pilihnya expert ya, karena pilihan expert lebih lengkap. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat Xiaomi Mi Display 34 inch uncalibrated. Oke, gue mau paksa monitor ini ke 6500 ya, defaultnya 6500 Kelvin. Oh iya, ya Kelvin white point-nya di sini. Kenapa ini apa dong? Oh iya, kalau 6500 dia ngubah sendiri. Oke. Di sini white luminance-nya bisa visual mode. Oke. Oh, visual mode. Dia bisa visual mode ya. Oke. Jadi pokoknya gue 6500 Kelvin, pilihan gue adalah presetnya dia. Dia kasih gue 120 white luminance-nya, nits-nya. Calibration on, room light compensation. Nah, ini kalau kalian ini artinya kayak gini nih guys. Ini yang gue dapetin insight, gue pelajarin sendiri. Adalah gini, room light compensation ini adalah bagaimana alat ini ngebaca cahaya di ruangan itu seberapa banyaknya.
Masih masuk data. Yuk. Acer lah yang paling murah waktu itu, Acer EK 240Y. Hasil calibrate EK 240Y itu bagus banget. Dan Dell itu kuning banget. Sampai ini gue calibrate sekalipun, nggak bagus hasilnya. Dan gue nggak ngerti Dell itu waktu itu calibrate pakai apa ya. Di reportnya gue lupa ngeliat dia pakai calibrate pakai alat apa. Cuma kayak itu ngejual model sih. Itu feeling gue ya kalau dari hasil yang gue dapet. Oke, di sini udah selesai. Kita tinggal pencet finish aja. Oke, dia minta kita save. Dan di sini ada calibration reminder. Oke, ini kita turunin aja, nggak terlalu penting lagi. Kita mau tes data color akurasi nanti. Oke, sampai di sini guys. Gue mau save, ya. Gue save aja kalau configuration. Dan tadi kalian bisa lihat ya di situ ada namanya calibration reminder. Dan gue baru belajar di sini guys. Ada banyak orang di luar sana kasih jasa untuk kalibrasi monitor. Ya, kalau nggak salah beberapa dari kalian komen, buat apa bang beli alat kalibrator harga 3 juta sampai 5 juta, mendingan gue kalibrate aja 300 ribu. Dan gue kasih tahu pada saat Spider X Elite ini kasih tahu gue bahwa ada namanya calibration reminder 1 bulan tadi, gue langsung berpikir, oh jangan-jangan pada saat lu pakai sebulan nih, kan lu nggak tahu kondisi ruangan lu seperti apa, kondisi AC lu seperti apa, dan panel itu ada namanya semua elektronik ya, itu ada namanya degradasi. Makanya Spider X ini menjaga bahwa degradasi panel itu ketika lu sampai satu titik sebulan kemudian kan nggak tahu lu hasilnya kayak gimana. Dia suruh lu kalibrate ulang, disuruh lu kalibrate ulang, disuruh kalibrate ulang. Karena pada saat degradasi itu warna akan berubah dan lu akan ngerasa kok hasil lu nggak sama gitu seperti bulan yang lalu. Jadi menurut gua nggak worth it orang-orang yang ngeluarin ya, lu pergi ke tempat-tempat yang jasa yang 300 ribu, 10% dari harga alatnya yang 3 juta. Lebih baik lu beli langsung kalau lu benar-benar profesional dalam hal ini dan lu membutuhkan warna yang selalu akurat. Itu penting untuk beberapa segmen bagian orang yang kerja di situ ya. Oke, kita next di sini. Nah, di sini kalau lu lihat ya gua switch ya. Di sini new display profile seperti ini warnanya. Ini uncalibrated. Kalian lihat warnanya agak sedikit berubah ya. Ungunya nggak terlalu ungu gitu ya. Yang calibrated malah lebih santai sedikit, dan ini karena kayak cahaya ruangannya luar biasa terang, jadi gue ngerasa kok warnanya hilang gitu. Tapi nggak masalah. Kita tes. Nah di sini kalian bisa lihat data-datanya. Di sini P3-nya dapat berubah, agak sedikit berubah sedikit. P3-nya jadi 90%, tadi 92%. Gue nggak tahu kenapa bisa berubah kayak gitu. Kadang-kadang gue juga berpikir ya, kenapa bisa begitu. Tapi di sini kita bisa lihat view infonya. Di sini ada namanya brightness, ya candela tuh uncalibrated 131 white-nya, targetnya 120 dan pada saat dikalibrate dia bisa dapat 121. Oke, white point-nya kalian bisa lihat datanya primers, ini data-data yang teknikal banget ya. Mungkin beberapa dari kalian yang lebih ngerti dari gua, tapi gamanya juga dia agak sedikit turunin dari 2,36 ke 2,17. Ya itu hasilnya. Dan kita bisa quit di sini. Selesai. Kita tes sekali lagi untuk color akurasi. Karena beberapa kemarin color akurasi malah jadi membaik. Ada beberapa monitor yang gue tes seperti itu membaik. Dan kalian bisa lihat sendiri. Buat kalian yang nanyain, bang, tolong data kalibratornya kasih ke gue dong. Dia nggak generate data sama sekali. Dan gue nggak bisa ngambilin apa-apa untuk ngeinjek ke VGA lu. Karena alat ini, ya gue rasa dia nggak untuk bikin. Ya namanya orang Indonesia, gue ngerti banget pikiran kalian. Oh gue mau pengen murah tuh.
terus gue dapetin data kalibrator dari orang yang beli data color ini, dan gue rasa yang bikin alat ini nggak untuk ngegenerate sebuah file dan file itu bisa dibagiin ke orang lain, enggak. Jadi data ini langsung keinjek ke VGA, Bode langsung bilang ke VGA, gue pengen warna seperti ini, profilnya seperti ini, dan tolong lu keluarin ini karena gue udah ngetesin datanya itu dan gue udah perbaiki. Itu yang bisa dilakukan data color dan proses seperti itu kalau kalian lihat, dan menurut gue sangat worth it sekali untuk beli data color Spider X ini. Walaupun data color nggak ngeklaim bahwa ini industri standard, yang artinya industri standard itu udah benar-benar dipakai di pabrik gitu ya, untuk digunakan sebagai alat kalibrator mereka untuk baca ini NTSC-nya berapa segala macam untuk sebagai data. Tapi gue nggak ngerti ya monitor-monitor yang di luar sana bagaimana alat yang mereka pakai itu apa segala macam. Bahkan pada saat launching produk sebuah brand kemarin, dan gue nanya, lu berani klaim DCI-P, dia ngeklaim DCI-P 3D 90% gitu ya, dengan harga yang fantastis itu barang. Tapi pas gue nanya, lu pakai alat kalibrator merek apa, tipe apa, panel manufakturnya apa. Untuk alat kalibrator dia nggak bisa ngomong, dan dia harus nanya dulu sama HQ-nya dia. Tapi untuk panel manufaktur dia bahkan nggak berani ngomong. Itu panel
Itu udah alatnya bayar, aplikasinya lu mesti bayar license. Kalau nggak salah di Kalman apa gitu. Dan itu industri standar banget, dan itu gue pengen punya cita-cita untuk dapetin alat itu, tapi gue cari di Indonesia tuh hampir nggak ada, dan itu harus dapetin dari US. Ya semoga aja, doain kita bisa dapetin dan kasih data kalian lebih lengkap lagi. Mungkin ada perbedaan 5-10% lah ya, cuma masih bisa dimaklumin lah. Tapi kalian lihat sendiri hasil dari data color aja udah sebegitu bagus ya, dan gue bilang itu sangat-sangat cukup untuk kita yang nggak bener-bener spesifik membutuhkan keakurasian warna yang sempurna. Thank you banget. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.